Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nur Habibah Nidita Mansur akan sedikit membacakan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara pernah menduduki wilayah Jawa Barat, tepatnya di daerah dekat Sungai Citarum. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 Masehi atau lebih tepatnya pada tahun 358 Masehi. Meskipun berdiri di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh pendatang asal India yang bernama Raja Dirajagoro Jaya Singawarman. Jaya Singawarman menguasai Kerajaan Tarumanegara sejak tahun 358 Masehi dan lengser pada tahun 382 Masehi usai memutuskan untuk menjadi pertapa. Kekuasaannya lantas diberikan kepada putranya yang bernama Raja Danmaya Warman. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Mengingat namanya Tarumanegara, kata Taruma mungkin berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai sebuah nama sungai di Jawa Barat yakni Sungai Citarum. Kemudian berdasarkan prasasti Tugu, Purbacakara memperkirakan pusat Kerajaan Tarumanegara ada di daerah Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara dan masa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal sebagai sosok raja yang gagah, berani, dan berperan penting dalam memajukan Kerajaan Tarumanegara dengan membuat saluran air sungai Candrabaga dan saluran Gomati. Hal ini dilakukan untuk mengaliri lahan pertanian, mencegah banjir, dan meningkatkan ekonomi rakyat karena bisa dijadikan sarana lalu lintas perdagangan. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Tarumanegara adalah adanya serangan dari kerajaan lain. Serangan dari Kerajaan Majapahit saat Kerajaan Tarumanegara di bawah pemerintahan Raja Sudawarman. Pengalihan kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa dan kekosongan kepemimpinan karena tidak ada penerus dari Kerajaan Tarumanegara setelah Raja Linggawarman wafat. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yaitu prasasti dan arca. Prasasti adalah tulisan yang diukir di atas batu. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu adalah 1. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di kampung Desa Tumbu. Di kampung Batu Tumbu, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta. 2. Prasasti Caroteon. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Caroteon Hilir, Cibung Bulan, Bogor. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Caroteon Hilir, Cibung Bulan, Bogor. 4. Prasasti Muara Canten. Terletak di Muara Kali Canten, Kampung Muara, Desa Caroteon Hilir, Cibung Bulan, Bogor. 5. Prasasti Jambu Pasir Koleangkak. Terletak di sebuah bukit pasir Koleangkak, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. 6. Prasasti Cidonghiang Lebak. Terletak di tepi Kali Cidonghiang, Desa Lebak, Nunjul, Banten Selatan. 7. Prasasti Pasir Awi. Terletak di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Frian. Saya dari kelas 10-6. Saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi dan sosial Kerajaan Tarumanegara. Letaknya yang berada di dekat perairan membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat kerajaan maritim. Berkat lokasinya itu pula, Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut adalah perairan dan peternakan. Sementara itu, terdapat 2 golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Golongan pertama adalah golongan agama Hindu yang berisikan para raja dan anggota kerajaan.
Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Guna memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan. Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian saluran air yang dinamakan Sungai Gomati. Perintah tersebut tercantum pada prasasti Tugu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pembangunan saluran air itu sangat besar artinya, karena dapat mengairi daerah persawahan penduduk, mencegah banjir saat hujan, mencegah kekeringan pada musim kemarau, dan sebagai sarana lalu lintas barang dari pedalaman ke daerah luar yang berbatasan dengan pantai. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aditya Erlangga Saputra akan menjelaskan tentang silsilah Raja Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja sejak di kerajaan tersebut didirikan. Sayangnya informasi mengenai silsilah raja-raja Tarumanegara sangat minim. Dari 12 raja, hanya 2 diantaranya yang diketahui merupakan keturunan langsung dari raja sebelumnya. Mereka adalah Raja Dharmayawarman, putra dari Raja Singawarman, dan Raja Drandrawarman, putra dari Raja Indrawarman. Raja Purnawarman menjadi raja yang paling terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Daftar Raja Tarumanegara: Jaya Singawarman 358 sampai 382 Masehi, Dharmawarman 382 sampai 395 Masehi, Wisnuwarman Purnawarman 395 sampai 434 Masehi, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi, Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Chandrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 622 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 630 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 664 Masehi, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi.